Perkenalkan, nama saya Liana Lestari, Ketua DPD HWDI Provinsi Bengkulu. Kami di sini dari hari pertama dan kedua sudah melakukan DPAIT, dan ketiga dan keempat kami sudah membahas draft perda yang telah diberikan oleh pemerintah. Perlunya kami memasukkan usulan dalam draft perda ini, maka dari itu kami melakukan dan mengundang beberapa organisasi dan juga OPD untuk memastikan bahwa draft ini nantinya sesuai dengan keinginan kami. Banyak masukan yang diberikan oleh teman-teman lintas organisasi, terutama dalam pembangunan aspek untuk pentingnya fasilitas umumnya, akses untuk kawan-kawan disabilitas, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmi, saya bertugas sehari-hari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus. Nah, sehari-hari saya bekerja menaungi sekolah luar biasa. Ada kendala yang saya hadapi di sekolah luar biasa ini, yang mana kita kekurangan guru yang berbasis pendidikan PLB. Nah, sementara di Provinsi Bengkulu ini tidak tersedianya pada universitas-universitas yang ada di Provinsi Bengkulu ini jurusan PLB tersebut, sehingga kita mengharapkan guru PLB ini datang dari luar provinsi kita. Kalaupun kita sudah membuka peluang untuk guru yang berbasis PLB ini, mereka kurang tertarik untuk masuk ke provinsi lain selain provinsi mereka. Nah, kalaupun ada, itu tidak seberapa banyak, dan mereka bertugas di tempat kita setahun 2 tahun, itu mereka sudah berkeinginan untuk pulang kembali ke daerah mereka masing-masing. Nah, harapan kami ya, dengan adanya rancangan peraturan daerah yang kita diskusikan ini, mudah-mudahan bisa mendorong khusus anggota DPR Provinsi Bengkulu dan juga dosen-dosen yang hadir pada saat ini bisa mendorong kepada rektor-rektor di universitas yang ada di Provinsi Bengkulu ini agar membuka jurusan PLB ini. Perkenalkan, saya Taslim Arsi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu. Baik, pada kesempatan ini kami Dinas Dukcapil, baik provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan disabilitas. Dalam pelaksanaan pelayanan, kami berusaha semaksimal mungkin agar menyediakan tempat pelayanan yang ramah kaum difabel. Seluruh Dukcapil Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu pada saat ini alhamdulillah sudah ramah dengan kaum difabel. Jadi akses untuk mendapatkan layanan khusus di kantor itu sudah kami pastikan seluruh Dukcapil seprovinsi Bengkulu sudah ramah difabel. Kemudian kendala-kendala yang kami hadapi dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan pada kaum difabel itu, pertama, kami dari Dinas Dukcapil pada prinsipnya melakukan pencatatan kepada warga, seluruh warga, begitu juga dengan kaum-kaum difabel ini. Kendala kami masih banyak keterbatasan informasi kepada kami apabila ada kaum difabel itu yang tidak dapat mengakses, mungkin kendala jarak atau transportasi dan sebagainya, sehingga kami untuk mengatasi bisa melakukan jemput bola. Tapi kami butuh informasi dari awal dari masyarakat, menginformasikan kepada kami, oh di sana ada penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses layanan publik. Kami Dinas Dukcapil akan dengan senang hati untuk melakukan jemput bola, baik itu perekaman maupun pelayanan dokumen unbinduk lainnya kepada kaum difabel khususnya. Nama saya Rendra Edward Francisco, instansinya Fakultas Hukum Universitas
Profesor Dr. Zairin sebagai akademisi atau dosen. Nah, kami mencatat dan beberapa poin tentang rancangan peraturan daerah ini. Nah, rancangan peraturan daerah ini pada prinsipnya sudah sesuai sebagaimana Undang-Undang Disabilitas, namun ada beberapa penambahan menurut kami. Nah, yang pertama itu tentang tidak ada belum dibentuknya di dalam itu seperti komisi disabilitas daerah. Nah, itu kan bentuknya berupa pengawasan. KDD ini bertanggung jawab kepada gubernur melalui kepala dinas sosial dalam hal ini. Nah, ini melibatkan seluruh sektor, stakeholder atau harmonisasi kalau istilah kita. Salah satu diantaranya adalah kita melibatkan perwakilan dari Biro Hukum Pemda, kemudian juga perwakilan dari pihak organisasi disabilitas, kemudian juga dari perwakilan dari pelaku usaha, kemudian juga yang ketiga dari akademisi, kemudian juga kita melibatkan pekerja sosial, lembaga pekerja sosial, dan terakhir juga melibatkan tentang tokoh masyarakat. Sehingga isu-isu tentang perlindungan ini sampai begitu masif, arti seorang mengetahui. Nah, kemudian juga untuk itu kan bicara semua itu kan tentu harus bicara tentang kepastian hukum. Nah, dalam kepastian hukum itu tentu ada sanksi. Saya ambil contoh tuh di pasal 27 ayat 3 di rancangan Raperda itu. Nah, di pasal itu ada termuat ada 4-2 seperti upaya layanan kesehatan preventif dan rehabilitatif. Nah, preventif dan regulatif ini kan harus diatur. Ada namanya di bab larangan. Jika seadanya instansi pemerintah baik swasta dalam hal rumah sakit dia melakukan diskriminatif, apa sanksinya? Nah, ini penting dijelaskan. Sanksinya misalnya barang siapa, setiap orang atau badan hukum yang melanggar pasal sekian, maka ada sanksi pidananya, dia 6 bulan sanksinya atau denda 50 juta. Kenapa rendah dengan undang-undang? Karena dia sifatnya adalah pelanggaran. Nah, kemudian juga yang belum kami sampaikan itu terkait pemakaman disabilitas itu harus ada juga. Kemudian terkait jalan, jadi harus punya akses juga, rambu-rambu. Gunanya apa? Secara politis, pemerintah provinsi kalau ada rambu-rambu tentang disabilitas itu membuat artinya pemerintah itu turut serta aktif. Dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ford Foundation.